saya, Kang, Raden Bathara Katong itu Islam atau bukan? Yang pertama pertanyaannya. Dengan berbagai alasan loh, itu tidak kok hanya Bathara Katong itu saya sangat. Salam budaya, rahayu, waras. Sedulur sekalian, marilah kita jawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ketika obrolan di warung kopi kemarin atau berada di WA saya yang bertanya bahwasanya benarkah Bathara Katong itu beragama Islam? Kalau benar beragama Islam, kenapa banyak bukti yang ditemukan di makam Bathara Katong bukan benda-benda yang mencerminkan keberadaan Islam di masa itu? Pertama pertanyaannya, dengan berbagai alasan loh, itu tidak kok hanya Bathara Katong itu saya sanksi Islamnya karena begini-begini. Tidak ngawur, itu alasan yang betul-betul alasan. Yang kedua, sing Islam ini jane Surya ngalami apa Bathara Katonge? Ini ada pertanyaan demikian juga. Yang ketiga juga pertanyaan, benarkah Bathara Katong itu membunuh Surya Ngalam sebagai mertuanya? Nah, ini oke sedulur sekalian, dari pertanyaan beberapa teman tentang bukti keberadaan di makam Bathara Katong yang ditemukan senantiasa bukan bercorak atau berjadikan Islam selain di makamnya, katanya demikian. Memang benar yang ditemukan di situ banyak yang bekas-bekas candi. Jadi ada apa itu candi, itu ada beberapa ambang itu candi atau bekas gawangi lawang candi istilahnya itu ada. Terus juga ada kemuncak yang ada di Gapura, itu ada berapa kemuncak yang sini itu kemuncak candi. Terus juga ada, bahkan dulu pernah ditemukan Arcan Warapala itu di utara masjid, demikian teman-teman masyarakat sana. Terus ada ompak atau lumpang, terus berbagai macam. Teman-teman berkata demikian sebagai sanggahan bahwa sebagai kesaksian benarkah Bathara Katong beragama Islam tadi. Memang, dan saya yakin ini juga bukan bekas Bathara Katong, bukan bekas masa Bathara Katong loh ya. Jadi Bathara Katong dimakamkan di situ, terus Bathara Katong dimakamkan di situ, kemudian itu bekas rumahnya, ya bukan, itu juga bekas, belum tentu itu bekas istananya gitu loh. Jadi ini titik perhatian. Jadi jangan dikira itu makamnya atau bekas istananya, bekas ininya dan Mas Tono itu terus bekas sebelah, tidak. Saya yakin juga bukan. Maka di situ adalah ambang pintu candi yang ada 1, 2, 3, 4 yang berjajar itu. Terus di situ ada juga kemuncak, ada juga bekas
tiangnya dari Arta Lubumpangan, terus itulah yang ditemukan di situ itu. Memang itu keberadaan kemungkinan besar karena adanya semacam itu bukan berarti Betoro Katong tidak beragama Islam, tetapi mungkin saja makam Bathara Katong itu bekas candi. Itu yang sangat memungkinkan bagi saya, kalau saya. Terus yang kedua, adanya sebagai kesaksian teman-teman tentang Bathara Katong benarkah beragama Islam, itu adalah adanya nama gelar Bathara Katong. Demikian. Kenapa kalau ini Bathara, sayang sekali di penulisan buku Mbah Purwowijoyo, gelar Bathara ini adalah untuk mengelabui masyarakat Hindu, sehingga dia biar mau masuk Islam maka dia pakai gelar Bathara. Kita akan melihat sedikit lebih jauh. Nama Bathara dalam kerajaan Majapahit itu belum tentu sebagai bentuk pengelabuan bahwasanya agar mereka mau mengikuti Islam. Itu bukan. Kenapa Sunan Kalijogo tidak pakai nama Bathara Kalijogo gitu loh. Kenapa Sunan Gresik tidak pakai nama Bathara Gresik? Orang-orang yang bukan Islam biar mau masuk Islam. Ini saya sangat menyaksikan terhadap alasan ini. Mohon maaf sekali ya. Jadi ini bagi saya juga sangat sanksi. Bahkan saya menyaksikan kenapa tidak pakai gelar Bathara Ampel bagi Sunan Ampel agar mereka mau mengikuti agama Kanjeng Sunan Ampel. Ini yang sangat saya sayangkan alasan itu. Tapi bagi saya tidak. Di Prasasti Waringin itu pun menyebutkan 14 katon bawahan Majapahit dan seluruh anggota Wangsa Girindra menempati istana masing-masing, yang semuanya di situ ditulis dengan nadanya nama Batare. Bahkan Girisawardhana sebagai raja di kerajaan Wengker yang diduduki Bathara Katong setelah Girisa naik tahta Majapahit itu bergelar Paduka Bathara Ring Wengker Girisawardhana Dyah Surya Wikrama. Ini gelarnya. Apakah Girisawardhana juga agama Islam dan biar diikuti oleh orang-orang yang tidak Islam? Nah, jadi gelar Bathara yang digelarkan kepada Bathara Katong bahwa menandakan bahwa beliau adalah penguasa Katong sebelum berada di Wengker. Ini bukan kok gelar Bathara ini disangsikan bahwa dia beragama non-Islam atau beragama non-Muslim, beragama non-Islam. Dan gelar Bathara ini juga tidak untuk mengelabui agar orang-orang non-Islam mau mengikuti Bathara Katong. Dia kesatria putra Majapahit, tidak pengikut dia skler men, gitu ya. Oke. Jadi ini adalah, saya yakin itu adalah gelar kekuasaan. Terus selanjutnya, yang Islam itu benarkah Bathara Katong atau Surya Ngalam? Ini saya juga kaget ada pertanyaan demikian. Alasannya kenapa yang Islam Surya Ngalam? Di selatan itu banyak pesantren-pesantren, sepuh semua, katanya demikian. Ya, silahkan kita analisa. Jadi kalau dalam legenda ini adalah Surya Ngalam ini adalah berlawanan dengan panjenengan Raden Bathara Katong. Dan ini bukan perlawanan agama. Bahkan belum tentu kok Bathara Katong terus mateni maratuwane. Jangan katakan yang demikian. Saya juga yakin ini karena saya juga belum menemukan literasi yang benar, bahwasanya Bathara Katong datang atas titah dari Bathara Wengker pada waktu itu, yakni Girisawardhana. Karena Girisawardhana naik tahta Majapahit, maka Bathara Katong dititahkan untuk datang
Wengker mengganti kekuasaannya. Kenapa? Karena Wengker sangat berpengaruh pada pemerintahan Majapahit di waktu sebelumnya. Ini loh ya. Jadi Wengker berpengaruh banget pada waktu Damerta, itu sangat berpengaruh kepada keadaan Majapahit. Ini. Yang pertama adalah tadi Betara Katong sudah dititahkan. Nah, kemudian pada waktu itu ada pergolakan atau kekuasaan Wengker di Kademangan Suryo Alam, Kademangan Kutu. Lantas Betara Katong bisa jadi ini terjadi perlawanan karena politik. Nanti kita bahas nanti di diskusi nanti. Nah, di belakang itulah Betara Katong mampu mengalahkan kekuasaan Suryo Alam, atau Suryo Alam terkalahkan oleh Betara Katong, sehingga bukti kekalahan atau bukti nungkulnya Suryo Alam ke Betara Katong itu adanya Putri Boyongan. Bisa jadi Niken Gandini adalah Putri Boyongan. Ini jadi kok bagaimana keberadaan agama yang ada di sana pada waktu itu di kelompok Seru Kubeng dan sekitarnya, saya juga tidak belum bisa menemukan referensi yang lebih tepat. Bahkan saya mohon kalau Panjenengan menemukan referensi yang lebih tepat, silakan. Mari kita diskusi bersama agar bisa mencari kebenaran atau paling tidak mendekati benar dari yang ada. Dan referensi yang ada, mari kita beber bersama, diskusikan bersama. Dan semoga referensi yang tertulis yang ada ini adalah mendekati dari tahun peristiwa kejadian, sehingga ini bisa menjadi alat bukti yang kuat. Akhirnya demikian dulu training ungkapan. Semoga channel Melantang TV semakin bermanfaat. Ono rino, ono upo, ono awan, ono pangan. Salam budaya, rahayu, waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.